Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan tanggapan terkait fenomena bendera bajak laut One Piece menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Deddy Mulyadi menegaskan tak melarang masyarakat untuk memasang bendera One Piece asalkan bendera merah putih tetap diposisikan di tempat tertinggi. Menurut Deddy, setiap warga negara memiliki hak untuk berekspresi, namun ekspresi tersebut harus tetap didasarkan pada kecintaan terhadap tanah air. Yalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Ya. Ada larangan Bapak? Ya? Ada larangan Bapak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Deddy menambahkan, aturan pemasangan bendera merah putih sudah tertuang dalam undang-undang di mana setiap orang yang mencintai Indonesia pasti memasang bendera merah putih di atas bendera lain. Hanya saja menurut Deddy, setiap ekspresi yang dilakukan tetap harus berdasarkan kecintaan terhadap Indonesia dan merah putih. Timnas Putri Indonesia U20 siap menantang India pada laga perdana Grup D kualifikasi Piala Asia Wanita U20 2026. Duel sengit Indonesia kontra India akan digelar di Stadion Tuwona, Kota Yangon, Myanmar pada Rabu 6 Agustus pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan pembuka melawan India menjadi ujian awal yang penting bagi skuad Garuda Pertiwi Muda. Pelatih Timnas Putri Indonesia U20 pun telah menyadari betul besarnya tantangan yang akan menanti anak asuhannya. Namun pelatih memastikan bahwa timnya siap menghadapi India secara mental maupun fisik. Pertandingan melawan India bukan sekadar laga pembuka, namun bisa menjadi laga penting untuk modal. Timnas Putri Indonesia U20 masih akan menghadapi dua laga berikutnya, yaitu melawan Myanmar dan Turkmenistan. Hasil positif akan meningkatkan kepercayaan diri sekaligus menjaga peluang Timnas Putri Indonesia U20 untuk melaju ke putaran final. Produsen otomotif asal Cina, Seres yang memproduksi mobil listrik Aito akan segera menggelar road trip dari kota Chongqing menuju Jakarta. Perjalanan akan menempuh jarak sepanjang 5.000 km dengan rute Chongqing, Bangkok, Krabi, Penang, Kuala Lumpur, Singapura, kemudian berakhir di Jakarta pada 25 Agustus. Road trip ini untuk menguji ketahanan mobil sekaligus merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Cina. Mobil yang akan dipergunakan untuk perjalanan darat tersebut adalah seri Aito M5, Aito M7, Aito M8, Aito M9, dan DFSK E5 Plus. Seri Aito sendiri direncanakan akan masuk ke pasar Indonesia pada tahun ini. Dan sekarang kami dari KIKT berada di Chongqing, China untuk menyelenggarakan satu event besar di mana nanti mobil yang kita lihat ini, mobil Aito ini akan berjalan menuju Indonesia dari Chongqing, dan nanti kita akan ada big celebration tanggal 25 Agustus di Indonesia. Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Cina, Jauhari Oratmangun, menyebutkan road trip tersebut menunjukkan dukungan pemerintah terhadap kebijakan green economy berupa transisi energi termasuk penggunaan kendaraan listrik. Terlebih Indonesia memiliki sumber daya untuk memproduksi mobil listrik. Tapi yang utama kami mendukung sepenuhnya kegiatan ini karena dia tidak hanya langsung ke Indonesia, tapi melampaui berbagai negara di ASEAN, baru berakhir di Indonesia. Itu menandakan bahwa industri ini akan masuk Indonesia, berproduksi di Indonesia untuk pasar ASEAN. Karena itu KBRI mendukung sepenuhnya. Mobil Aito sendiri nantinya akan hadir lewat perusahaan Sokonido Automobile yang merupakan joint venture antara perusahaan Cina dan Indonesia. Perusahaan tersebut sudah memiliki pabrik seluas 20 hektar di Serang, Banten sejak 2017.
Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta menggelar Jakarta International Theater Platform atau DITP 2025 pada 5-12 Agustus 2025 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Ajang pertemuan seniman internasional tersebut dibuka dengan pementasan bertajuk Plunge yang ditulis oleh Jane Tai asal Singapura. Refleksi kisah reformasi era 1998 ini ditampilkan oleh Teater Tetas. Ketua Dewan Kesenian Jakarta, Bambang Prihadi berharap program DITP dapat menumbuhkan seniman-seniman muda dan menguatkan ekosistem seni di panggung nasional maupun internasional. Salah satu program unggulan skala internasional. Sejak 2017 kami melahirkan ini, ya, dan cukup banyak respon dari berbagai stakeholder, mau itu pusat kebudayaan asing maupun teman-teman seniman nasional, bahkan seniman internasional. Jadi sudah sejak 2017. Nah, ini sebagai satu gestur kami sebagai Dewan Kesenian dan juga tawaran pada publik, pada pemerintah bahwa ini adalah program untuk menguatkan ekosistem seni. Bambang menambahkan DITP turut mendukung program pemerintah yakni 4 pilar kebudayaan yang meliputi pembinaan, pengembangan, pelindungan, dan pemanfaatan.